3, 2, 1. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami umat lingkungan Santa Maria Area 2 selalu bersyukur kepadamu atas karunia Paskah yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga dalam masa Paskah ini di rumah kediaman Ibu Eligia beserta anak-anaknya ini kami bersekutu dalam nama-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan selalu merayakan peristiwa Paskah sebagai peristiwa terbesar dalam karya agung-Mu untuk menyelamatkan kami umat manusia. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pagi itu, kepala pengawal bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama Yahudi. Imam besar lalu mulai menegur mereka dengan keras, "Kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia." Mendengar perkataan itu sangat tertusuk hati mereka dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan. Lagu antar bacaan kita buka buku Wadah Bakti nomor 212.
3, 2, 1. Di hening kidung sabdamu terbentang damai tenang diambang kasih cintamu, imanku ingin pulang. Kidung sabdamu membagi tenang, nyanyikan lagi akan ku dengar. Haleluya. Haleluya. Karena telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi Allah, anak, dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat malam, selamat Paskah. Berjumpa kembali di rumah Bu Eligia. Ini adalah kesempatan kedua kita bersama-sama di rumah Bu Eligia. Terima kasih Bu Eligia yang telah menyiapkan tempat ini. Semoga rumah ini menjadi berkat bukan hanya untuk Bu Eligia tetapi bagi kita lingkungan Santa Maria Area 2 dan juga rumah-rumah yang telah beberapa kali atau sudah menyiapkan tempat untuk kita berkumpul bersama, bersekutu, terutama dalam masa Paskah. Seperti yang kita ketahui, masa Paskah itu 50 hari. Setelah Minggu Paskah, masa Paskah itu ya sampai nanti hari Pentakosta. Jadi ada 50 hari. Dan seperti biasanya jam 6, jam 12 atau jam 6 sore tidak berdoa malaikat Tuhan tetapi doa Ratu Surga. Jadi mungkin banyak umat Katolik karena sudah hafal doa Angelus, jadi ya kalau salah atau keliru ya biasa, tetapi diingatkan kembali untuk doa Ratu Surga. Itu katekese yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu juga saudara-saudari yang terkasih, ada dua bacaan yang saling berkait pada masa Paskah ini. Yang pertama adalah kesaksian para rasul. Kemudian yang kedua, kesaksian para rasul itu menguatkan iman kita sampai sekarang. Yang ketiga, kita tidak melihat Tuhan, tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan kali ini kita mendengarkan dua bacaan yang menguatkan iman kita. Sesudah membunuh gurunya, rupanya imam besar itu memiliki kecemburuan yang sangat kuat. Mereka justru ingin membunuh para murid. Nah, ini diceritakan atau dikisahkan dalam Kisah Para Rasul. Pagi itu kepala pengawal bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama Yahudi. Perilaku seorang yang memiliki kekuasaan agama, ini dia menggunakan politik agama untuk melakukan tekanan terhadap pengikut Kristus, terutama para rasul yang mengajarkan tentang
iman akan Yesus Kristus. Jadi setelah membunuh gurunya, dia imam besar ingin membunuh para rasul. Nah, kita harus tahu bahwa fakta atau sejarahnya Yesus itu dibunuh oleh kekuasaan agama. Jadi itu. Tetapi menurut iman, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Yesus itu wafat bagi kita karena dosa-dosa kita. Nah, itu ada dua konteks yang berbeda dan harus dipahami. Jadi kalau orang masih ingin menyangkal bahwa Yesus itu bukan yang disalib, berarti itu adalah orang yang bukan orang Kristiani atau bukan orang Katolik. Karena syahadat para rasul yang kita daraskan setiap minggu pada saat kita misa, bahkan pada saat ibadat, itu mewujudkan suatu iman kepercayaan yang teguh akan Yesus Kristus. Jadi ada peristiwa yang terbesar adalah Paskah, tapi ada peristiwa besar dalam rangkaian Paskah. Yang pertama adalah wafat Yesus, Jadi ada sengsara dan wafat, lalu itu peristiwa besarnya adalah wafat. Kemudian ada pemakaman, Kemudian yang ketiga, Yesus bangkit pada hari ketiga. Selanjutnya ada penampakan. Nah, ini peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus. Faktanya adalah peristiwa wafat itu disaksikan oleh para rasul, disaksikan oleh para perempuan yang mengikuti jalan salib Yesus, sampailah penyaliban Yesus. Kemudian waktu pemakaman, Pontius Pilatus yang bengis dan kejam itu tidak percaya Yesus mati, tetapi karena peristiwa Yesus mati, maka Yusuf dari Arimatea meminta izin kepada Pontius Pilatus untuk jenazah Yesus diturunkan dari salib dan dimakamkan secara layak dan pantas. Nah, itu harus dipahami. Dan kita tahu bahwa pengikut Kristus itu atau pengikut Yesus itu ada 4 golongan. Yang pertama adalah para rasul. Kemudian yang kedua adalah para murid atau 70 murid. Berikutnya ada orang banyak. Selanjutnya ada kelompok keempat, itu selalu mengikuti Yesus tapi untuk mencari kelemahan Yesus. Nah, itulah para imam, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan salah satu yang bertobat dari golongan Farisi itu adalah Nikodemus. Diceritakan dalam Injil Yohanes, Nikodemuslah yang menurunkan jenazah Yesus. Nikodemus itu secara diam-diam menjadi murid Yesus. Sebenarnya Nikodemus ingin memata-matai Yesus, tetapi karena Yesus yang menarik dia, sehingga dia menjadi murid Yesus. Jadi ada 4 kelompok ini. Nah, 4 kelompok ini dicintai Yesus, tapi kelompok yang keempat ini adalah kelompok yang celaka dan terkutuk karena pertobatannya terlambat. Justru karena pertobatan mereka yang terlambat inilah maka rahmat pengampunan itu menjadi berkat bagi semua orang, segala manusia, baik yang bersunat maupun tidak bersunat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam Kisah Para Rasul dijelaskan bahwa imam besar lalu mulai menegur mereka. Jadi jelas imam besar itu menegur mereka. Mengapa ditegur? Karena gurunya sudah dibunuh. Gurunya sudah dibunuh, ngapa para rasul justru bersemangat untuk mewartakan Yesus? Nah, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Kekerasan. Jadi akibat kekerasan dan kebencian manusia, maka tidak bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Jadi ada 2 kesalahan yang ingin diputarbalikkan faktanya. Yang pertama, kesalahan mereka mengajar dan memenuhi ajarannya, sehingga para pengikut imam-imam, terutama imam besar itu menjadi berkurang. Akibatnya menjadi berkurang, mereka pasti tidak ada kerjaan. Karena kekuasaan mereka bukan kekuasaan politik, kekuasaan agama. Kekuasaan politik birokrasi dikuasai oleh Pontius Pilatus. Kekuasaan politik pemerintahan dikuasai oleh Herodes. Kekuasaan politik agama dikuasai oleh imam besar. Jadi mereka merasa kehilangan pengikut. Dan
fatalnya yang kedua, mereka memutarbalikkan fakta karena mereka sendiri yang menanggung darah orang yang tidak bersalah yang disalibkan itu. Justru mereka harus mendapat celaka karena Kristus menanggung darah orang itu kepada kami. Nah, ini yang selalu menjadi peristiwa yang harus menjadi kebahagiaan bagi kita, bahwa Yesus wafat di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan peristiwa penampakannya itu ya berturut-turut, ya, bukan hanya kepada 12 para rasul, tidak hanya pada ya para murid, tetapi pada 500 orang yang masih hidup pada saat ya kesaksian ini disampaikan pada zaman itu. Ya, dan kita tahu gereja Katolik adalah gereja yang satu, didirikan oleh Yesus Kristus sebagai kepalanya, menguduskan kita. Lalu kita tahu dalam peristiwa malam Paskah ada 4 hal yang dilakukan, ya. Ketika di situ kita bisa menyaksikan yang namanya liturgi cahaya, kemudian ada liturgi sabda, liturgi baptis, dan liturgi ekaristi. Jadi 4 hal itu menjadi satu kesatuan di mana kegenapan dalam Yesus Kristus. Dan semuanya itu adalah suatu rangkaian di mana kita harus maknai sebagai peristiwa Paskah yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, ini pernyataan iman yang luar biasa. Seperti yang disampaikan tadi, gereja yang satu, kudus, Katolik itu untuk semua orang. Karena penolakan bangsa Yahudi kepada Mesias, kepada Yesus Kristus, yang diwakilkan oleh kelompok berpengaruh, para imam, orang Farisi dan ahli Taurat, maka mereka akhirnya keselamatan bagi mereka itu menjadilah suatu kutukan bagi mereka, karena mereka harus menanggung darah Yesus Kristus sendiri. Dan akibatnya bangsa-bangsa lain dari timur, barat, utara, selatan percaya kepada akan peristiwa keselamatan dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ya, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Jadi kebangkitan itu adalah karya Allah yang Maha Agung, Allah yang membangkitkan Yesus Kristus. Karena tidak ada yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus, itu adalah misteri terbesar. Ya. Jadi yang disaksikan oleh para wanita itu adalah makam dan kubur yang kosong serta kain kapan. Yang terjadi adalah peristiwa penampakan. Nah, itu yang disaksikan para rasul. Jadi harus dipahami, peristiwa kebangkitan itu misteri. Karena itu adalah Allah yang membangkitkan Kristus. Jadi peristiwa itu harus dipahami. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya. Yang terjadi adalah kita tahu bahwa Yesus itu digantung di kayu salib. Jadi ingat, jika ada orang di luar Kristen atau di luar Katolik atau di luar pengikut Kristus menyatakan bukan Yesus yang digantung di kayu salib, kita harus percaya apa yang disampaikan oleh Petrus. Karena gereja Katolik itu gereja yang satu, kudus, Katolik untuk semua orang, dan apostolik adalah ya warisan para rasul. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Injil, sia-sialah apa yang kita sampaikan ketika kita bertobat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dari abu akan kembali menjadi abu. Jadi peristiwa perbantahan Yesus yang digantung di kayu salib dan dibunuh itu adalah peristiwa fakta sejarah. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, peristiwa fakta sejarah ini akhirnya menjadi sesuatu ya mujizat terbesar ya bagi karya penyelamatan Allah. Lalu ya, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Jadi Israel bertobat dan menerima pengampunan dosa. Jadi kalau kita sebagai pengikut Kristus itu harus bertobat dan menerima pengampunan dosa. Apa itu pengampunan dosa? Sakramen tobat. Jadi kalau kita baru bertobat itu baru setengah, belum utuh. Maka dosa kita harus diakui di depan imam, menerima sakramen tobat. Nah, itu bertobat dan mendapat pengampunan dosa.
Nah, maka ada perintah gereja yang mengatakan, ya, akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Dan itu merupakan hal yang harus kita akui. Kalau mengakui dosa kita, berarti rahmat pengampunan akan kita terima secara utuh. Tetapi kalau kita hanya bertobat, itu baru setengah. Nah, itu setengah dalam artian kita akan bisa kembali melakukan dosa-dosa kita dan bukan hidup baru. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Jadi saksi gereja yang apostolik itu adalah warisan para rasul. Mendengar perkataan itu sangat tertusuk hati mereka dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Nah, itu dari zaman gereja perdana sampai sekarang terjadilah peristiwa-peristiwa seperti yang harus dirasakan, ya, oleh para rasul karena, ya, ketaatan, kesetiaan. Itulah cinta kasih Allah yang begitu besar. Dia harus dibunuh, ya. Dan begitu juga untuk pengikut Yesus. Ya, kita tahu apa yang dihadapi oleh para rasul, peristiwa pembunuhan yang tragis. Ya, rasul pertama, ya, sebenarnya ada murid pertama yang harus dirajam pakai batu, lalu rasul yang, ya, pertama yang harus dipenggal kepalanya itu adalah Rasul Yakobus, saudaranya Yohanes. Ya, nanti Rasul Andreas itu disalib dengan bentuk X. Ya, lalu ada salib Petrus sendiri, salibnya terbalik, yang sering dikonotasikan atau diputarbalikkan fakta, dibilang salib iblis pula. Ya, padahal Petrus sudah, iblisnya dienyahkan oleh Yesus. Enyahlah kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah. Dan itu sering dikait-kaitkan. Jadi ada kelompok sesat yang ingin mengait-ngaitkan itu. Padahal Petrus itu sendiri meminta salib terbalik karena waktu dia melarikan diri dari Roma karena Kaisar Nero membakar kota Roma. Lalu dia keluar dari kota Roma dan berjumpa dengan Yesus. Maka ada perkataan Quo Vadis Domine, ya kan, mau kemana engkau Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, mau disalibkan kedua kalinya, ya kan, karena engkau lari dari Roma. Akhirnya Petrus, ya, kembali ke Roma dan akhirnya dia ditangkap lalu disalibkan, ya, terbalik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil Yohanes Pembaptis itu sudah bernubuat bahwa, ya, tentang Yesus. Jadi dia sudah bersaksi tentang Yesus karena dia yang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus, ya, yang menarik dia, memerintahkan dia untuk membaptis Yesus. Jadi karya agung Allah itu kan dimulai dari karya pembaptisan, ya, ketika Yesus sudah berpantang dan berpuasa 40 hari 40 malam dia dicoba iblis. Cobaan itulah adalah cobaan, ya. Jadi kalau orang yang mau dibaptis itu kan ada cobaan berat. Ya, saya ingat dulu ada seorang di penjara karena dia ada kasus membunuh pacarnya. Lalu pas mau dibaptis, dia malam-malam dicekik katanya sama arwah si ceweknya. Lalu tidak jadi dibaptis. Ya kan? Apa tidak jadi dibaptis? Dia berjumpa dengan cewek yang dibunuhnya katanya. Dicekik, ya kan? Jadi tidak jadi dibaptis. Nah, mengapa? Karena dosa asal yang mengganggu hidupnya itu mengutuki dirinya. Jadi ketika kita dibaptis, dosa asal kita itu dihapus oleh Tuhan Allah. Baik dosa Adam dan Hawa dan dosa kita sendiri yang kita lakukan. Makanya orang ini dibaptis, itu misalnya dia dibaptis dewasa, berarti dosa-dosanya dia menerima rahmat yang luar biasa. Yang pertama dia dibaptis, menerima sakramen baptis. Yang kedua dia menerima sakramen pertobatan. Jadi ketika dibaptis dosanya dihapus, ya. Kemudian kalau misalnya dia sudah berkeluarga lalu dia dibaptis bersama istrinya, langsung dia menerima sakramen perkawinan, langsung dia menerima sakramen ekaristi. Jadi banyak yang bertanya, enak dong kalau dibaptis dewasa? Ya enggak enak, karena rahmat pengampunan itu diberikan harusnya, ya, tidak lambat. Syukur dia sudah diterima itu, ya. Jadi ada 4 karunia kan ketika langsung dia sakramen tobat, sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen perkawinan kalau yang sudah kawin adat lalu dibaptis bersama istrinya.
Jadi tidak perlu. Kapan sakramen perkawinannya? Pada saat dibaptis itu. Jadi komplit kan 4 sakramen langsung. Ya. Nah, tapi bagi anak memang dia harus mempersiapkan diri untuk menerima sakramen Ekaristi, komuni pertama. Nanti tolong bagi anak-anak di sekitar kita, sebenarnya pengumuman itu bagi anak kelas 4. Kelas 4 sudah, kelas 3 udah naik ke kelas 4 itu sebenarnya udah bisa. Nah, nanti dengan Pak Meki ya didaftarkan dengan Pak Meki buat pengantar. Nah, itu ya. Sekarang dalam masa pendaftaran kan. Jadi silakan mendaftarkan anak yang belum. Karena mengapa mereka harus dipersiapkan? Karena waktu itu mereka belum mendapatkan yang namanya katekese atau pengajaran. Jadi mereka harus tahu makna sakramen yang mereka terima. Ingat, mereka bukan hanya menerima sakramen komuni pertama, tetapi sakramen tobat. Biasanya penerima sakramen tobat itu ya sebelum menerima sakramen Ekaristi. Jadi banyak yang bingung kapan menerima sakramen tobat. Coba diingat, biasanya seminggu sebelum menerima sakramen Ekaristi atau beberapa hari sebelum menerima sakramen Ekaristi. Jadi anak itu langsung menerima sakramen pertobatan, lalu nanti menerima sakramen Ekaristi. Karena ada dosa-dosa mungkin ya dosa kecil yang harus ya memang seperti itu. Banyak orang Katolik nyelonong ya kan tidak terima sakramen tobat, main terima sakramen Ekaristi. Jadi syaratnya sakramen tobat itu penting. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kesaksian Yohanes ini mengingatkan kita ya bahwa siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Jadi siapa yang menerima rahmat baptisan, dia mengakui Allah itu benar. Hari-hari ini mungkin di TikTok ada orang yang bersaksi begini begitu. Nah, bagi kita itu adalah hal yang ya lumrah-lumrah saja. Ya, akan bermunculan antikristus, akan bermunculan orang yang menyangkal Kristus, meninggalkan Kristus dan sebagainya. Tetapi janganlah kita. Nah, janganlah kita. Apa kata Markus? Ya, seharusnya orang itu tidak dilahirkan katanya. Ya kan? Nah, kata Matius seperti itu. Ya. Jadi janganlah seperti itu. Ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka akan tetap ada di atasnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya kita sebagai orang Kristiani, pengikut Kristus, sebagai orang Katolik, ya bersyukur dan terima kasih, maka kita memiliki cinta kasih. Ya orang yang belum dibaptis ya seperti itulah. Jadi jangan sampai kita yang sudah dibaptis justru menjadi kutukan bagi orang lain. Dan marilah kita dalam masa Paskah ini selalu setia kepada Yesus Kristus, lalu selalu bersyukur dan selalu mengucapkan selamat Paskah, selamat sukacita, dan mewartakan firman dan sabda Tuhan ke segala makhluk. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun di tempat nantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi keluarga Bu Eligia, ya Allah Bapa, berkatilah keluarga Bu Eligia agar hidup rukun, damai dan sejahtera. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami para umat di lingkungan Santa Maria, baik area 1 dan area 2, berkatilah kami agar kami selalu menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu mewartakan firman dan kasih-Mu di segala makhluk. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bagi kami para orang tua ya Bapa, berkatilah kami agar kami dapat menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kami, mampu mewartakan firman dan sabda kepada anak-anak kami dan mengajarkan ajaran iman kepada anak-anak kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan bagi suami istri di lingkungan Santa Maria ini. Berkatilah kami agar kami selalu setia dengan sakramen perkawinan kami, agar kami selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan mampu membesarkan anak-anak kami seturut kehendak dari Yesus Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Jika ada doa permohonan yang ingin disampaikan, silakan. Ya Tuhan, tumbuhkanlah selalu semangat di dalam kami, anggota lingkungan Santa Maria Wilayah 1, khususnya wilayah 2 ini, yang baru saja terbentuk. Semoga kami tetap bersemangat meski dalam naik turun kondisi ataupun keberadaan kami yang dalam keadaan tidak lengkap Tuhan. Semoga kami tetap memiliki semangat untuk tetap hadir dan bersama-sama melakukan ibadah rukun ini, sehingga Namamu boleh dipuji melalui pertemuan-pertemuan kami itu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon bimbingan-Mu atas setiap kesehatan yang Kau berikan kepada kami, atas bimbingan-Mu, dan kami juga mohon selalu petunjuk-Mu dalam kehidupan kami, mungkin dalam kebimbangan kami. Kami mohon selalu panutan, kami mohon selalu petunjuk dari-Mu agar apa yang kami lakukan selama ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan apa yang menjadi tujuan bersama kami untuk menguatkan iman kami, menguatkan cinta kepada kami kepada Yesus Kristus boleh selalu bertumbuh di dalam lingkungan kecil kami ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa permohonan di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa, demikianlah doa permohonan kami yang kami sampaikan dengan ketulusan hati kami. Semua doa ini kami serahkan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita telah dipersatukan oleh iman yang sama, maka sebagai putra-putri Bapa yang satu dan sama, marilah kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh putranya sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicara dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Pengumuman, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kita semua yang pada malam hari ini
seperti tadi Pak Yakobus sampaikan bahwa di gereja kita Bunda Maria Jeruju ada pembukaan bagi anak-anak yang akan masuk kelas 4 maupun kelas 4 ke atas untuk mulai pendaftaran mengikuti kedepannya akan mengikuti akan ada penerimaan untuk sakramen Ekaristi. Jadi bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya mau ikut daftar, silakan daftar. Nanti kirimkan kasih saya fotokopi KK atau surat baptis. Nanti saya bikinkan surat pengantarnya. Kemudian besok di lingkungan Santa Maria kita ada ibadat bulanan di rumah Ibu Leni di Jalan Karet, komplek KPK ya, komplek Permata Katulistiwa ya. Nanti infonya saya share ya bagi kita semua yang hadir di sini. Jika besok ada waktu silahkan hadir ya. Sama ibadatnya kita jam 7 malam ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya dengan rendah hati mengundang kita semua untuk bisa hadir, untuk kita bisa saling silaturahmi ya. Jadi kalau di Jalan Karet itu pas pertengahan Batako kesini sedikit gitu ya, lewat Batako lagi sedikit ya. Jadi di situ mungkin itu pengumuman dari saya. Terima kasih Bu Ocha, mungkin ada info. Ya, terima kasih Pak Miki untuk undangan dari Santa Maria Wilaya 1 kepada kita yang Wilaya 2. Dan saya yakin pasti sudah maksudnya yang tuan rumah sudah mengetahui Pak ya. Jadi tuan rumah sudah mengetahui ya teman-teman. Jadi kalau memang yang bisa silahkan datang untuk besok undangan Pak Miki. Kalau saya sendiri Pak bukannya tidak mau datang, tapi besok ada halangan. Jadi kalau ya, itu berikutnya. Nah kemudian pengumuman tambahan sedikit saja dari saya. Kebetulan tadi Bu Siska yang biasa bergabung dengan kita itu, beliau tanpa diminta bersedia untuk pertemuan minggu depan itu di rumahnya. Cuman permasalahannya dia juga minta jadinya kayak Bu Eli ini, maksudnya Kamis malam gitu. Sedangkan kesepakatan kita kan setiap Rabu sebenarnya kan. Nah, cuman makanya saya tadi sudah bilang oke, artinya kan kita jangan mengecilkan hati dia kan, dia udah bersemangat gitu. Cuman maksud saya kalau memang kita mungkin begini kali ya, tetap ditetapkan Rabu, tapi kalau memang ada permintaan khusus yang memang dia hanya bisa Kamis, kita tetap nggak usah kita terlalu kaku lah mungkin ya. Jadi harus tetap Rabu gitu, nggak usah juga. Tapi secara umum nih kita memang setiap Rabu gitu. Bagaimana Bapak-Bapak Ibu? Setuju ya? Jadi Mungkin nanti ada sedikit juga mungkin saya kasih boleh Pak. masukan mungkin sedikit info dari saya ya. Kalau misal kayak kita ini kan udah bergabung juga di beberapa lingkungan ya, beberapa lingkungan. Misal Bu Ocha juga sebelumnya dari lingkungan Petrus yang lama, Pak Yakobus juga dari bergabung di Rupinus gitu ya. Nah, jadi mungkin punya tiap pasti lingkungan itu pasti punya jadwal ibadat masing-masing gitu ya. Nah contoh misal kalau kayak di lingkungan kami Santa Maria, karena umatnya juga belum ramai kemarin kan, jadi kami sebulan sekali. Kalau kayak Rupinus saya sebulan 2 kali ya Pak ya? Seminggu sekali ya? Seminggu sekali ya, karena sudah seminggu sekali gitu kan. Kalau Petrus gimana pengalaman Bu Ocha? Oke. Kalau Petrus itu saya harus jujur bahwa kami itu meskipun adalah rekening yang cukup tua ya, pernah ada yang mengklaim waktu itu salah satu dari warga, cuman kita tidak, maksudnya ada yang sempat komplain gitu, katanya kami itu kering pertama yang di PMJ ya, kalau itu nggak terlalu penting lah ya, tapi intinya sudah cukup tua. Tapi kalau untuk disiplin pertemuan nih, kayak kemarin aja Pak contohnya,
di awal-awal kan semangat waktu Prapaskah itu ya, yang basket suci itu kan. Jadi itu ternyata tuh antusiasnya itu hanya di minggu pertama pertemuan itu di rumah Bu Mater. Kemudian pas udah yang keduanya itu ditunggu-tunggu, nggak ada yang menawarkan diri gitu kan. Dan kalau saya lihat sih Pak Simpson juga nggak tahu karena dia sibuk mungkin ya. Jadi dia kurang ini juga di maksudnya melemparkan pertanyaan gitu kan. Maksudnya di rumah siapa tuh dia nggak pernah saya lihat melemparkan itu. Mungkin kalau warga tuh ada di kasih seperti itu adalah mungkin yang menjawab gitu kan. Memang sih saat hari yang pertemuan pertama itu memang belum diputuskan. Tapi maksudnya kan untuk hari-hari berikutnya bisa saja kan nanti ini kita baru satu kali loh, apakah ada yang berkenan gitu, itu kan saya nggak lihat gitu. Nah, tapi intinya secara keseluruhan memang ya kalau bisa dibilang sih Petrus itu masih agak gimana ya, kayak kurangnya aja gitu, kurang kompak sebenarnya gitu. Tapi ya itu maksudnya kita kan selalu maksudnya percaya, berharap bahwa akan lebih baik lagi, itu aja sih Pak. Kalau intinya pokoknya kalau Bapak bilang rutin nggak gitu kan, nah, jadi jawabannya nggak rutin, itu aja sih. Baik, kita tutup dengan doa dulu ya, nanti baru kita diskusi. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau tahu kedalaman hati kami. Kami berkumpul dan bersekutu setiap minggunya di lingkungan Santa Maria Area 2 ini demi mewujudkan kasih Kristus. Dan kami bersekutu hanya dalam nama-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah kami, terutama para pengurus lingkungan Santa Maria, dan juga para umat lingkungan Santa Maria Area 1 dan 2, agar dalam setiap persekutuan yang kami bangun dalam ibadat, kami selalu membicarakan nama-Mu dan mewartakan firman dan sabda-Mu. Berkatilah para pasangan suami istri yang ada di lingkungan Santa Maria ini, agar selalu setia satu sama lain dan menjadi teladan bagi keluarga-keluarga di lingkungan, di masyarakat, dan juga menjadi contoh teladan bagi anak-anak kami, agar kami selalu menjadi alat-Mu untuk lambang cinta kasih yang murni dalam ikatan suami istri. Dan berkatilah anak-anak yang ada di lingkungan kami, terutama mereka yang sedang dalam pendidikan, agar selalu menjadi pribadi yang senang belajar dan menjadi pribadi yang jujur dalam setiap ujian, ulangan yang mereka hadapi. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ibadat sabda di rumah Bu Eligia, lingkungan Santa Maria Area 2, wilayah 4, Paroki Bunda Maria Juruju sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup kita buka Mada Bakti nomor 439. Kita nyanyikan ayat 1 dan 3. Kristus bangkit, Kristus mulia. Ya, 3, 2, 1. Kristus bangkit, Kristus mulia, wartakan dengan lantang, yang jahat dikalahkannya, sambutlah dengan girang, maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Paskah yang jadi harapan, wartakan dengan lantang, Sang Kristus bersama kita, sambutlah
Kristus pemenang jaya. Selamat malam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, melindungi. Salam.